Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Adil Sadianta dengan NIM akhir 066. Saya dari Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Nah, di video kali ini saya akan membawakan sebuah artikel atau menjelaskan tentang artikel, yaitu yang berjudul Partisipasi Politik Mahasiswa Terhadap Persiapan Pemilu Indonesia 2024 dan kaitannya dengan teori kebudayaan dan kepribadian. Nah, di sini mengapa saya mengambil judul dari itu, karena saya melihat di Indonesia ini kegiatan berpolitik atau semacamnya itu sangat berpengaruh bagi bangsa kita sendiri, yang dimana kita tahu juga bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang dimana kedaulatan berada pada tangan rakyatnya, yaitu warga negara Indonesia sendiri. Dan dalam pemilihan umum sendiri juga salah satu kewajiban dan tanggung jawab dari warga negara Indonesia itu, karena yang terjadi bahwa pemilu itu diadakan 4 tahun sekali yang terakhir, yang dimana 2024 menjelang ini adalah pemilu Indonesia yang kesekian kalinya dalam sejarah Indonesia ini, dimana dalam pemilihan itu nanti akan ada pemilihan presiden. Dan saya juga mengusung dimana partisipasi politik ini juga. Partisipasi politik ini merupakan sebuah hal yang mengarahkan kita terhadap perlakuan kita atau perilaku kita dalam hal mendukung atau melakukan kegiatan hal-hal politik untuk menjunjung salah satu pasangan atau salah satu calon di pemilihan umum itu. Nah, partisipasi politik dalam sebuah negara itu juga merupakan sebuah hal yang substansial, yang dimana kita tahu sendiri bahwa substansial merupakan sifat yang inti atau kewajiban dari semua rakyat Indonesia. Nah, bila kita membahas tentang demokrasi, tidak jauh juga dari indikator-indikator yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia itu bisa berhasil. Nah, salah satunya dengan adanya partisipasi politik ini, dimana salah satu indikator demokrasi yaitu dengan tinggi atau rendahnya partisipasi politik dari warga negaranya itu sendiri. Nah, dari partisipasi politik itu sendiri kita bisa menjelaskan bahwa bisa ngambil kata dari Herbert McCloskey yang menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan masyarakat yang merujuk pada pengambilan bagian dari pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Nah, bisa kita simpulkan bahwa dari kata-kata Herbert McCloskey tadi menjelaskan tentang pemilihan umum sendiri, ya, dari mana kita berpartisipasi dalam pemilihan umum itu sendiri dengan memilih salah satu penguasa yang ada dicalonkan itu. Nah, dari pemilihan penguasa itu kita memilih sesuai kehendak kita atau sesuai keinginan kita, yang dimana dalam Indonesia sendiri itu diterapkan sistem berjudil atau langsung, umum, bebas rahasia, dan jujur dan adil. Nah, secara konseptual juga partisipasi politik merupakan kegiatan individu atau kegiatan dari masing-masing warga negara dalam kehidupan berpolitik di lingkungan masyarakat. Nah, dari unsur masyarakat sendiri yang bisa berpartisipasi sendiri ada namanya seorang mahasiswa atau seorang pelajar, atau kata lainnya adalah generasi muda. Nah, dari itu kita tahu bahwa mahasiswa merupakan salah satu unsur masyarakat yang turut aktif dan adil dalam
partisipasi politik di Indonesia, terutama pada saat pemilu. Nah, dimana kita tahu sendiri bahwa biasanya mahasiswa Indonesia juga menyuarakan tentang pendapatnya tentang pemilu ini atau bagaimana sistem pemilu ini dan persiapan pemilu ini dengan cara mungkin adanya dengan adanya demo, adanya membuat petisi-petisi atau buat kampanye melalui media online. Itu semua bisa dilakukan mahasiswa untuk menyuarakan keinginannya atau menyuarakan tentang pendapatnya tentang persiapan pemilu itu sendiri. Nah, contohnya saja dalam pemilu 2024 yang akan datang ini. Nah, melihat persiapan dari pemilu pada tahun 2024 sendiri, besar harapannya para mahasiswa bisa berpartisipasi penuh dalam mengawal pemilu 2024 ini, mulai dari awal sampai akhirnya, mulai dari sistem pemilu ini sampai hasil dari pemilu ini. Nah, yang dimana kita tahu sendiri juga bahwa di setiap tahunnya pemilu di Indonesia sendiri memiliki kejutan-kejutan atau memiliki sebuah perbedaan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, berdasarkan judul tadi, dimana saya mengangkat teori kebudayaan dan kepribadian yang menurut saya bisa sesuai dengan topik yang saya bawa, yaitu partisipasi politik mahasiswa, dimana teori ini menjelaskan tentang kepribadian manusia yang karyanya menyangkut usaha untuk mengerti mengapa dan bagaimana pribadi bisa berbeda satu dan satu lainnya. Pada hakikatnya, teori ini mempelajari tentang perilaku suatu kolektif atau suatu kelompok atau golongan dan mencari motif apa yang ada di belakang perilaku tersebut. Oleh karena itu, teori ini atau teori kepribadian dan kebudayaan adalah teori yang menjembatani suatu kebudayaan dan kepribadian yang menjadi fokus dari dua ilmu yang berbeda. Nah, kita bisa mengambil contoh pada kaitannya dengan pemilu 2024 ini dengan teori kebudayaan dan kepribadian, atau kaitannya dengan partisipasi politik mahasiswa, yang dimana contohnya seperti pada golongan mahasiswa terhadap pemilu 2024, yaitu ada beberapa mahasiswa yang bisa saja menjadi tim sukses atau menjadi pendukung dari salah satu calon pemilu itu. Hal itu dilatar belakangi dengan adanya keinginan individu. Nah, itu terkait dengan teori kepribadian, di mana kita melakukan apa keinginan kita yang berdasarkan itu tidak tahu apa dasar dari apa yang kita lakukan itu. Nah, bisa saja hal itu dikarenakan dengan adanya ajakan dari orang tua atau teman-teman atau golongan-golongan lain untuk menjadi tim sukses itu sendiri. Nah, besar-besari harapan mahasiswa sebagai perwakilan dari generasi muda itu sendiri untuk bisa menjadi penyeimbang di Indonesia ini dalam hal mengkritik dan berpendapat melalui kegiatan-kegiatan apapun yang dimana kegiatan itu menunjuk pada partisipasi politik terhadap pemilu 2024 ini ke depannya. Nah, dari pernyataan saya tadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik mahasiswa ini berkaitan dengan teori kebudayaan dan kepribadian itu sendiri, yang dimana sebagai mahasiswa kita pasti memiliki keberadaan masing-masing dan memiliki tujuan masing-masing. Dari keberadaan tersebut kita bisa melangkah kepada perlakuan kita, dan kita harus mengetahui apa yang melandasi dalam perlakuan kita tadi. Nah, dari itu ada keterkaitannya dengan budaya, di mana budaya dan kebiasaan ini saling berhubungan. Bila waktu kecil dulu kita sudah pandai dalam berkritik atau berpendapat, itu merupakan salah satu modal kita dalam menjadi mahasiswa besok untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu 2024 ini. Apalagi mahasiswa dikenal dengan aksi-aksi demo, yang dimana kegiatan tersebut berdasarkan pemikiran kita, keberadaan kita, dan kegiatan tersebut merupakan budaya dari mahasiswa Indonesia sendiri, yang dimana mahasiswa Indonesia ini dikenal dengan sikapnya atau arogannya terhadap
suatu golongan. Misal Indonesia ini dikenal dengan mahasiswa yang suka demo-demo. Nah, itu juga merupakan identitas Indonesia itu sendiri atau identitas kepribadian itu sendiri yang melambang tentang teori kebudayaan dan teori kebudayaan itu. Nah, mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih semuanya telah melihat video ini. Terima kasih juga untuk Bapak Adit yang udah memberikan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih.